Halo, perkenalkan nama saya Nabila dari Vokesio. Di sini kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa ya? Nama saya Revaldo Albani. Oke, sebelumnya izin mendapat ya kak. Iya. Oke. Untuk umurnya berapa? 20 tahun. Oke, baik kita mulai ya kak. Iya. Untuk kemarin ada nimbang berat badan nggak? Ada. Terakhir kali berapa berat badannya? Terakhir kali itu 43 kilo. Untuk tinggi badannya? Tinggi badannya 160 cm. 100% ya. Oke, untuk keluhan, ada keluhannya apa yang dirasakan kak? Saya biasanya tiba-tiba itu merasakan asam lambung naik ya, seperti itu. Ada mual. Terus itu aja. Iya. Mualnya rasanya kayak gimana? Perih. Enggak sih, kayak mual aja mau bunuh. Mual. Kalau perutnya rasanya Kadang-kadang sakit, tapi jarang sih, lebih mual. sakitnya perih atau kayak tusuk atau kayak gimana? Perih. Terus kan ini kita mau konseling ya kak. Nah ini apa tujuannya? Apa harapannya setelah konseling ini apa? Makanya saya mengerti harus bagaimana untuk mengatur gizi saya, Oke. kesehatan tubuh saya. Ya. Oke, di sini kita konseling. Saya ingin menyampaikan tujuannya dulu ya Pak. Tujuannya di sini nanti kita memperbaiki IMT-nya kakak supaya IMT-nya kembali normal ke 18,5. Karena di sini IMT-nya termasuk underweight ya, 16,8. Kemudian nanti kita rubah pola makan kakak dan kebiasaan makannya untuk sekalian mengobati GERD-nya, asam lambungnya. Iya. Gitu. Oke, untuk alergi makanan ada? Tidak ada. Untuk pantangan makanan? Tidak ada juga. Nggak ada diet yang lagi dijalani? Tidak ada. Biasanya makan berapa kali sehari? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali ya? Itu ada selingannya atau snacknya itu nggak biasa kali? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ya? Biasa aja ada. Oh biasanya nggak ada tapi ada. Terus untuk aktivitas sehari-harinya biasanya ngapain? Kalau misalnya sehari-hari ngapain, kayak ada kegiatan apa sih? Biasa sehari-hari paling organisasi gitu atau kuliah, belajar. Ya. Terus ada lagi? Ya ada itu aja. Di riwayat obat yang pernah dikonsumsi masih sih obat apa? Obat mah polisi lab dari apotek. Ada riwayat penyakit? Itu yang tadi sudah GERD. Itu saja. Itu saja. Oke, kita ke ini ya, ke food recall. Nanti kakak bisa menyebutkan makanan apa saja yang dikonsumsi selama 24 jam. Nanti nanti bisa dijawab dengan sejujurnya ya, sesuai yang dikonsumsi. Kita mulai ya. Iya. Untuk makanan pagi kemarin itu makan apa? Kemarin saya makan risol mayo, Risol 2 mayo. buah. Itu saja. Itu aja. Itu aja. Risol mayo ya. Kalau untuk risol mayonya seberapa? Segini? Atau Iya. lebih kecil? Segini sih. Segini, oke. 2 buah ya? Iya. Oke, nggak ada makan lagi? Nggak ada. Untuk makan snack siang? Snack pagi? Snack pagi itu aja untuk siang. Snack paginya nggak ada? Snack pagi nggak ada. Nggak ada, oke. Untuk makan siang? Untuk makan siang kemarin itu makan sosis. Sosis Cem yang Oh, sosis sama nasi. sama nasi. Untuk sosisnya berapa buah? 2 buah. Untuk nasinya itu seberapa ya kak? 1. Ya. Nasinya seberapa? Atau centangan? Yang tadi Yang tadi seberapa? segini. Segini. Oke. Kali makan 1 segini aja. Iya.
makan siang ada lagi? Itu aja. Aja. Untuk snack sore ada? Tidak ada. Tidak. Untuk makan malam? Kalau nggak makan cuma makan jajanan gitu. Jajanannya apa? Keripik tortilla. Keripik tortilla. Iya. Itu biasanya makannya seberapa kali makan? Satu bungkus. Satu bungkus. Udah itu aja? Itu aja. Kita lanjut ke form SPFSP ya. Jadi nanti kita menyebutkan berapa kali makannya dalam sehari, sebulan, seminggu, setahun, berapa kali. Oke? Iya. Untuk nasi putih biasanya dalam sehari makan berapa kali? Biasa itu tidak terlalu menentukan, itu biasa 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Terus ada makan karbohidrat. Nggak ada. Paling mie instan sih. Mie. Tapi itu nggak selalu. Mie-nya berapa minggu atau 2 kali per minggu. 2 kali per minggu. Untuk nasi putihnya biasanya sekali makan berapa? Maksudnya berapa centong atau berapa gram? Biasanya itu 300 gram per 1 porsi. Satu porsi. Iya. Oke. Kalau mie-nya biasanya Ini makannya 2 bungkus. 2 bungkus. Ada lagi yang dimakan? Itu aja sih. Oke. Untuk lauk hewani biasanya lauknya makannya apa? Saya makan ayam. Ayam. Untuk ayamnya biasanya makannya harian, mingguan atau Mingguan. mingguan? Berapa kali? 1. Satu kali. Satu kali sekali makan berapa potong ayam? 1 potong. Satu potong. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Terus untuk lauk nabati, tebu, tempe, ada? Kalau telur tidak masuk. Oh, telur itu masuk ke lauk hewani. Oh, berarti tidak ada. Ya. Kalau telur ada makan? Ada. Ada. Kalau telur biasanya makannya per hari atau Sehari. per hari. Per hari berapa kali? 1. Satu kali. Kali makan berapa butir? 1 butir. Satu butir. Saya untuk lauk hewaninya, Iya, itu aja. nabatinya tidak ada. Tidak ada. Ya, untuk sayurnya biasanya makan sayur apa? Tidak makan sayur. Tidak makan sayur. Oke. Untuk buah-buahan, ada konsumsi buah-buahan? Enggak. Tidak ada. Oke. Untuk minuman, biasanya minumannya apa kalau minum? Biasa air putih aja sih. Air putih. Tapi kadang kayak per minggu atau itu soda. Soda. Per minggu. Iya. Itu berapa kali per minggu? Satu kali? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Iya. Sekali minum berapa botol? 1 botol gede. 1 botol besar. Iya, besar. Oke. Ada lagi? Itu aja. Aja. Untuk snack, biasanya konsumsi snack apa? Keripik kentang. Kentang. Keripik kentang. Terus ada lagi? Snack Oreo. Oreo. Ada lagi? Itu aja sih. Kalau keripik kentangnya biasanya makannya pada hari atau per minggu? Per minggu. Per minggu. Biasanya per minggunya berapa kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Sekali makan? 1 bungkus. 1 bungkus. Untuk Oreo-nya? 1 bungkus itu. Oh, itunya 1 sampai 2 kali. Per minggu? Iya. 1 sampai 2 kali ya. 1 bungkus juga. Iya. Oke. Ngebantu kerasuk ya kakak ya. Untuk makanan pokoknya ada nasi putih 1 sampai 2 kali sehari, 300 gram setiap makan. Mie-nya 2 bungkus, 2 kali per minggu. Terus untuk lauk hewaninya ada ayam 1 potong, 1 kali per minggu. Telurnya ada 1 butir, 1 kali per hari. Lauk hewaninya lauk nabatinya tidak ada, sayurnya tidak ada, buahnya tidak ada. Untuk minumannya air putih, itu air putihnya setiap
setiap hari. Tiap hari. 1 sampai 12. 1 sampai 12. Air putihnya, minumannya air putih 1 sampai 2 gelas 1 kali sehari. Iya. Ya kan? Terus sodanya 1 botol besar 1 sampai 2 kali per minggu. Iya. Terus untuk snacknya ada keripik kentang 1 bungkus 2 sampai 3 kali per minggu. Terus Oreo 1 bungkus 1 sampai 2 kali per minggu. Benar? Oke, di sini kan menurut hasil apa di call-nya, kakak ini kan suka makan snack ya. Contohnya keripik kentang. Nah, di sini kalau biasanya makan keripik kentang itu pemicunya apa sih? Kenapa keripik kentang itu biasanya kenapa? Pemicunya itu biasanya karena bosan. Saya nggak tahu mau ngapain, itu biasanya ngemil. Dan keripik kentang itu favorit saya. Oh, terus untuk perasaan sebelum makan keripik kentang gimana? Perasaan saya tuh bisa bilang gelisah ya, jenuh. Jadi saya butuh keripik kentang untuk menghilangkan itu. Terus kalau habis makan keripik kentang rasanya gimana sih? Rasa lega gitu, kenyang. Tapi kadang ada rasa menyesal juga ya. Kenapa misalnya? Misal terlalu boros biasanya. Oh, oke. Oke, untuk di sini nggak cuma keripik kentang ya kak, kakak suka makan Oreo ya? Iya. Nah biasanya tuh kalau makan Oreo tuh kenapa? Pemicunya apa? Kurang lebih sama, karena saya pengen ngemil aja gitu. Oh, karena pengen nyemil ya? Iya. Terus kalau perasaan sebelum makan Oreo biasanya apa? Bosan, jenuh. Jenuh. Terus kalau habis selesai makan Oreo, kira-kira enak apa? Saya lega setelah makan Oreo. Ya di sini kan kakak sukanya makan keripik kentang ya. Saya menyarankan untuk mengganti makan Oreo itu makan keripik kentang itu jadi kacang-kacangan kak, kayak kacang almond, kacang mete dan sebagainya. Nah untuk Oreo itu bisa diganti buah-buahan yang manis. Kayak misalnya apa yang makan yang manis ya, bisa kayak makan semangka atau makan mangga yang manis atau jeruk yang manis gitu. Kalau apel bisa? Bisa. Nah di sini kan kakak konsumsi airnya itu biasanya 1 hari sekalinya 2 gelas ya kak. Dan ini aku rekomendasikan untuk kakak tuh minum itu minimal 2 liter. Nah kakak sanggup nggak kalau misalnya membawa botol air minum 2 liter gitu setiap misalnya dibawa ke organisasi, nanti minumnya di sela-sela rapat, sela-sela kuliah dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya ini terjadi apa kendalanya? Kendalanya mungkin berat ya, bawa itu karena saya beraktivitas. Nanti mungkin solusinya bisa bawa tas ransel atau diganting aja kak, atau ditinggal di kampus, misalnya diisi pakai dalam kampus atau gimana ya kak. Terus untuk cemilannya ini aku sarannya untuk ganti buah ya. Terus kayak misalnya bawa bekalnya buah, kalau misalnya nanti pas istirahat makan buah, atau sebelum makan buah dulu, gimana gitu ya. Kira-kira kalau itu dijalankan apa kendalanya menurut kamu? Saya kendala dari membawa itu ya sama seperti tadi ya, berat. Tapi mungkin bisa diatasi. Oke. Kalau begitu apa sih pikiran kakak, kayak misalnya kenapa sih kakak biasanya tuh makan cemilan dan nggak memilih buat makan buah aja? Karena saya merasa lebih suka cemilan itu dibanding buah. Menurut saya lebih enak aja gitu. Terus kira-kira bisa nggak kalau menjalani itu seminggu aja, kayak makan snacknya diganti makan buah gitu? Mungkin sulit sih, tapi saya akan coba. Pernah nggak nyoba itu dan kayak berhasil atau enggak sih? Sebelumnya belum pernah. Berarti sekarang mulai mencoba ya? Iya. Terus lalu tadi kan menurut di call-nya itu kakaknya itu jarang banget makan pagi ya?
Iya. Nah itu saya memberikan rekomendasi untuk kakak tuh bawa bekal, jadi menyiapkan bekalnya pada malam hari. Misalnya kakak bisa bawa roti, roti dan susu, atau roti susu dan buah, atau smoothies yang dicampur susu, buah-buahan gitu. Kira-kira kalau itu jalan seminggu, apakah kakak sanggup? Mungkin sanggup. Mungkin agak struggle menyiapkan itu di malam hari. Oh, Karena kadang saya juga pulang malam. oh gitu. Kalau makan itu biasanya beli atau Biasanya bikin? masak sendiri. Masak sendiri. Oke. Terus, nah menurut kasus kakak ini kan kita merekomendasikan untuk diet tinggi energi dan tinggi protein ya kak. Iya. Jadi apa sih diet tinggi energi dan protein itu? Di sini bisa dilihat ya kak. Jadi diet itu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal dengan menambahkan berupa bahan makanan sumber energi dan sumber protein. Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan dan menambahkan bahan makanan sehingga mencapai normal dan mempercepat proses penyembuhan penyakit. Nah, untuk apa saja sih yang mendapatkan siapa saja sih yang mendapatkan diet ini? Nah, itu seperti orang-orang yang bergizi kurang, kayak kurangan nutrisi protein dan anemia, terus hipertiroid, terus sebelum dan sesudah operasi tidak mendapatkan penerimaan makan biasa, terus baru sembuh dari penyakit dengan panas tinggi atau penyakit berlangsung lama dan telah mendapatkan penerimaan makan. Oke, di sini kita merekomendasikan diet ATP ramah lambung, di mana ramah lambung itu adalah nanti kita menghindari makanan yang berkafein, yang asam dan yang pedas ya. Nah, contoh makanan yang direkomendasikan itu adalah makan pokoknya itu kayak nasi, mie, bihun, jagung, kentang, roti, makaroni, ubi hijau gitu kan. Untuk hewaninya itu ada ayam, daging, hati ayam, ikan, telur, susu, keju. Untuk protein nabatinya ada kacang-kacangan, terus tahu, tempe. Nah, makanan yang dihindari itu kayak makanan yang terlalu manis, terlalu gurih, yang kayak chips gitu kak. Nah, itu nggak baik ya, karena itu kan terlalu banyak ya, natriumnya. Terus makanannya kami rekomendasikan untuk makan tuh sering, tapi porsi dikit-dikit kak. Misalnya makannya nasi atau kemudian makan roti tapi sedikit-sedikit gitu, tapi nanti sering gitu makannya. Baik, saya memberikan ini ya kak opsi ya untuk solusi alternatifnya ya. Jadi yang pertama itu adalah memperbaiki pola makannya dari 2 kali itu menjadi 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali seringan. Itu selama seminggu, atau kakak memilih untuk menambahkan bahan makanan ke makanan kakak. Contohnya seperti habis makan nasi sama ayam, nanti setelah itu minum susu, atau kayak setiap hari itu disempatin buat minum susu satu gelas gitu kak. Nah, kakak memilih yang mana ya? Saya lebih memilih yang opsi menambahkan. Seperti susu. Oke, baik. Kira-kira kakak mau apakah sanggup untuk menjalannya selama 1 minggu? 1 minggu mungkin sanggup. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kakak? Apakah tambahnya hanya susu atau ada saran yang lain? Bisa susu, bisa keju, bisa misalnya kakak mau bikin smoothies yang campur susu gitu bisa. Nah, ada yang mau diklarifikasi atau mau dijelaskan, mau bertanya? Jadi kakak paham ya? Jadi yang saya jelaskan, apakah kakak paham atau ada yang bingung? Sudah paham. Oke. Jadi kesepakatan kita adalah opsi kedua untuk menambahkan bahan makanan ke makanan kakak ya, seperti susu, keju dan lain-lain ya. Terima kasih ya kakak sudah mau diwawancara pada siang hari ini. Kita pantau setelah kakak nanti sudah menjalankan diet ATP ramah lambung ini, nanti tahap kedua setelah berat badan kakak mulai naik, nanti kita pindah ke diet gizi seimbang untuk mengatasi diet kakak ya. Terima kasih.
itu lagi Pas gue bangun ya gue nggak tahu. terima kasih. PKPA tuh kayak kelas Kasih ya, Kak. pertama lu dari waktu tertentu.